untuk masa bakti 2023-2028. Bismillahirrahmanirrahim. Kami pengurus Forum Pasai Bersatu Forum Pasai Bersatu atau FPB menggelar pelantikan pengurus masa bakti tahun 2023 sampai tahun 2028 di salah satu hotel berbintang di Jalan Haji Zainal Mustafa, Kota Tasikmalaya, pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober tahun 2023. Terlihat ratusan orang hadir. Di antaranya Sekda Kota Tasikmalaya Ivan Diksan, Ketua DPRD Aslim, Kapolresta, Dandim, Ketua MUI, para tokoh Kota Tasikmalaya, perwakilan ormas dan tamu undangan lainnya. Berdaya guna mandiri, solutif terhadap persoalan, hormat membela kepentingan bersama. Forum Pasai Bersatu dari Kota Tasikmalaya.
keluarga almarhum Bapak Yaya Setia Permana atau Bapak Lekuy, saya memohon maaf bila mana banyak kekurangan selama beliau menjabat. Semoga Yudi Rusmayadi, Ketua Terpilih Forum Paseh Bersatu, mengatakan wadahnya ini bukan baru berdiri tetapi sudah cukup lama keberadaannya di kota Tasikmalaya, bahkan sudah banyak kontribusi yang diberikan kepada masyarakat. Tak hanya itu, FPB juga di beberapa daerah seperti di Jiwa Besar mendirikan teras baca, juga di daerah Tugu Raja, dan program yang kini berjalan di wilayah Paseh dan Tugu Raja salah satunya Jumat Berkah. Terkait dengan program terdekat, FPB sendiri pada tanggal 5 November tahun 2023 akan mengadakan pemberian kacamata berikut pemeriksaan mata gratis yang bekerja sama dengan mahasiswa. Anggota FTB sendiri kini banyak didominasi kaum milenial, sehingga kepengurusan pun bengkak dibanding pengurus lama, apalagi sekarang ada kaum perempuan. Yudi juga mengatakan, baru kali ini pihaknya mendirikan Laskar Forum Paseh Bersatu yang merupakan bagian dari divisi Satgas Jaga Lembur Serbaguna. Wabil khusus, saya terus terang, saya ingin sekali mengucapkan rasa terima kasih yang setinggi-tingginya buat salah satu orang sahabat. Banyak yang sebenarnya yang telah dilakukan oleh Forum Paseh dari masa ke masa, dari periode 1, periode 2, periode 3, periode sampai sekarang. Yang terakhir, tahun kemarin kita melakukan pembersihan Sungai Cikalang. Ya, setahun 2 kali. Kita bersihkan, kita tanamkan ikan, sampai berapa puluh kilo kita tanam ikan. Tapi ternyata kalau berbicara masalah hasil, ternyata itu juga tidak cukup berhasil. Tapi upaya kita tidak berhenti di situ saja. Kita di beberapa daerah seperti di Jawa Besar, kita mendirikan teras baca. Alhamdulillah di Tugu Raja sudah ada teras baca 3, teras baca KPAB, teras baca Yayasan Darul Paru, dan yang baru-baru ini adalah teras baca Forum Paseh Bersatu. Dan yang program yang berjalan di wilayah Paseh, di wilayah Tugu Raja, ada salah satunya Jumat Berkah. Itu juga mungkin salah satu bentuk unggulan di daerah yang ada di wilayah Tugu Raja. Dan yang paling utama di wilayah Tugu Raja itu sudah ada satu wilayah WiFi gratis, masyarakat yang tidak punya WiFi bisa di sana. Dan banyak lagi program yang akan kita lakukan ke depan, karena memang program Forum Paseh itu lebih banyak berkontribusi untuk kepentingan masyarakat secara umum. Dan yang paling baru, tanggal 5, insya Allah tanggal 5 November ya Pak Haji, hari Minggu kita akan mengadakan pemberian kacamata gratis dan pemeriksaan mata gratis. Itu bekerja sama dengan mahasiswa. Tapi ini bukan dalam konteks kerjasama dengan partai. Forum Paseh Bersatu insya Allah netral, dalam kapasitas sebagai organisasi kita berbicara netral, tapi masing-masing individu mungkin punya pilihan-pilihan yang berbeda. Tapi dimanapun perbedaan, insya Allah di Forum Paseh Bersatu ketika berbicara organisasi kita tetap solid. Kalau milenial, berbicara milenial, jadi berbicaranya gini, tahun sekarang itu alhamdulillah di Forum Paseh kepengurusannya itu bengkak dibanding pengurus-pengurus yang lama. Karena kita mencoba mengakomodir dari kepengurusan yang pertama, kedua, ketiga, yang terakhir kemarin. Dan kita menampung juga masukan-masukan dari para penasehat. Dan alhamdulillah di tahun ini baru ada yang bergabung itu perempuan. Karena selama Forum Paseh Bersatu berdiri, kepengurusannya dari 1 tahun sampai ke-3 itu tidak ada pengurus perempuan. Dan alhamdulillah tahun ini ada perempuan. Dan yang baru kali ini kita mendirikan Laskar Paseh, Forum Paseh Bersatu. Laskar Paseh itu merupakan bagian divisi Satgas Jaga Lembur Serbaguna. Kenapa ada serbagunanya? Karena itu definisinya bisa berdaya guna untuk masalah-masalah bencana alam dan sebagainya. Bisa dijadikan relawan, di samping membuat nyaman, itu bisa dijadikan relawan. Forum Paseh Bersatu Sukados Tiasa Lewi Kapalihan Pagi. Kurang sorak Di tempat yang sama, Haji Asep Cemih Rudiana selaku Wakil Bendahara FPB menambahkan, eksistensi Forum Paseh Bersatu harus dirasakan oleh masyarakat, karena berasal dari masyarakat, termasuk secara pundansialnya adalah dari RT dan RW. Dari Kota Tasikmalaya, Alex MNP TV melaporkan. Dengan penuh
penuh kesungguhan akan menjaga dan melaksanakan norma-norma hukum agama negara dan berbangsa. 2. Bahwa kami dengan penuh kesungguhan akan menjaga amanah dan peraturan-peraturan organisasi sesuai dengan yang termaktub dalam ADART organisasi. 3. Bahwa kami dengan penuh kesungguhan akan berbuat yang terbaik demi mewujudkan cita-cita luhur organisasi yang berdaya guna, mandiri, dan menjadi solutif terhadap persoalan-persoalan yang ada. 4. Bahwa kami dengan penuh kesungguhan akan menjaga. Kalau saya namakan bahwa Forum Pasai itu saya inginkan keberadaannya mesti dirasakan oleh masyarakat. Karena Forum Pasai itu berasal dari masyarakat. Termasuk secara fundamentalnya adalah dari RT dan RW. Nah, yang saya harapkan gerakan-gerakan yang kita lakukan itu ingin menular hal-hal yang baik kepada masyarakat. Terutama bagaimana kita melakukan edukasi, sosialisasi supaya sesuai dengan moto Forum Pasai, peduli terhadap bumi dan masa depan. Bumi yang kita pijak ini, masyarakat itu supaya ramah terhadap lingkungan. Ini contoh kecil nih, lingkungan. Nah, bagaimana supaya ramah terhadap lingkungan? Itu kan kita lakukan action-action kebersihan dan sebagainya. Sebetulnya itu untuk menularkan hal-hal yang baik. Ini yang krusial itu adalah bagaimana kita mindset, bagaimana kita memikirkan edukasi dan sosialisasi terhadap masyarakat. Percuma sekarang kita gerakan-gerakan dilakukan, proyek dilakukan, gorong-gorong dibangun, ya dengan anggaran yang ratusan juta mungkin miliaran. Tetapi kalau mindset masyarakatnya, kalau pola pikir masyarakatnya, cara berpikir masyarakatnya tidak ramah terhadap lingkungan, sama saja itu kurang berfungsi, Pak. Ya kan? Ketika hujan besar, datang hujan, terus banjir, ya, padahal itu baru saja dibangun gorong-gorong itu. Kenapa bisa banjir? Karena masyarakat kurang kepedulian, ya, terhadap sampah. Padahal dipungut sampah itu sangat mudah. Nah, ini kami dari Forum Pasai bagaimana ingin membangun, itu kan, edukasi tentang bagaimana kita peduli terhadap sesama manusia, terhadap lingkungan, dan sebagainya. Nah, kalau sudah itu terjadi, maka akan terjadilah satu sikap gotong royong yang dulu zaman nenek moyang kita belum pernah ada. Itu sebetulnya substansi yang ingin kita capai itu. Alangkah indahnya ketika masyarakat kita sudah peduli, Pak, terhadap lingkungan, peduli terhadap sesama manusia. Kan silih gotong royong, silih peneaan, silih peduli, sili